warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, anak mau nyampaikan lu. Ya silakan. Jazakallahu khairul jazak. Masya Allah. Semoga Allah balas kebaikan Bang Zuma sudah memberikan anak termasuk anak pribadi. Amin. Memberikan ketenangan saat di tahun sebelum Allah Muhammad corona. Sebelum corona Bang Zuma, sebelum corona Ana melihat YouTube lagi heboh itu CP. Tahu CP? Iya, Bib. Masya itu Allah. Tahu. Sampai anak subuh, anak punya istri nanya kenapa kakak nangis. Anak nangis. Lihat dia menjelaskan tentang Islam. Karena apa? Anak bukan melihat kebenaran yang disampaikan, tapi orang awam kalau menelan bulat-bulat bisa berbelok. Betul begitu Bang Zuma? Benar Habib, Masya Allah. Ana minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan ya Allah, biar Ana tidak bisa bahasa Inggris. Ya Allah tunjukkan, Ana pengen lihat ya Allah ada orang Islam yang bisa menghantam ini orang. Subhanallah, pas corona Ana main Zoom, ada Bang Zuma, tak alhamdulillah sudah cukup dah, tenang Ana. Beb, saya testimoni ke Bang Zuma, Beb. Saya faham arti solawat dalam ayat ya ayyuhalladzina ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu fahamnya dari Bang Zuma, Beb. Karena Bang Zuma membawakan ayat yang setelahnya as-sabirina, terus idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Nah, saya baru paham itu, berarti sholawatnya Allah itu adalah rahmat gitu, Beb. Saya paham dari Bang Zuma itu, Beb. Iya, betul. Kalau mereka ini kan orang-orang non-Islam ini kan, kalau mereka nggak mau disebut kafir ya sudah non-Islam aja dan non-Muslim aja dah. Ya non-Muslim kan orang yang tidak selamat, ya kan? Betul. Ya Bang Zuma yang ngomong kan, ingat situ aja. Ya nggak mau dibilang kafir. Kafir itu kan menutupi. Lebih indah bahasanya kan daripada non-Muslim kan orang yang tidak selamat kan sudah non-Muslim sudah disebut. Mereka tidak menerima dalil-dalil penjelasan. Mereka kan tidak menerima dalil penjelasan ulama, tidak menerima mereka. Jadi mau gak mau harus dihantam dengan pemahaman Al-Quran juga, gitu kan? Iya. Benar Habib, benar. Karena saya punya kakek Bang Zuma, saya masih pegang sekarang ini Alkitab dalam bahasa Arab ya, tahu dari Birmingham. 1 bulan saya bacain itu. Ujung saya taruh lagi, ngapain saya banyak kitab, ngapain baca ini gitu. Tahun 64, katakan tahun 64. Sunat beli nih. Iya. Apologet juga kakek saya tuh. Maka di Palembang ini dikenal beliau nih, banyak memasukkan orang Islam. Termasuk anak saya punya ibu menyaksikan banyak orang bersyahadat. Tapi debat dulu sebelumnya. Allahu Akbar. Iya, Bib. Ya, kalau anak saya menentang Bang Zuma, akhirnya saya menentang kakek saya sendiri. Dan sebagian bukunya sudah dicetak nih. Bukan karena itu sebenarnya saya nggak mau nentang, bukan. Memang di zaman itu juga ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang Islam. Akhirnya berdebat kan. Akhirnya raja Syam itu kan, siapa namanya itu? Akhirnya dia tahu bahwa itu Nabi asli. Tapi kalau dia masuk Islam takut nanti ditinggalkan oleh kaumnya, betul nggak? Iya, betul. Kenapa terjadi pemahaman semacam itu? Karena debat sebelumnya. Betul nggak? Betul. Iya, Masya Allah. Dan Bang Zuma ini halus orangnya, halus lembut orangnya. Cuman ketika lawannya ngangkat juga suara. Pas ngangkat suara diem dia. Kalau lihat Bang Zuma debat ngakak loh. Aku ingat kalau selang 3 bulan yang lalu kenal Bang Zuma nih. Aku masih ada di VT aku tuh pertama kenal lihat Bang Zuma. Jadi selama hampir 3 bulan ya aku debaters ya. Ini baru ini ada Bang Zuma nih kesini nih, bandel ini. Bang Zuma. Saya Bib. Ana minta maaf sama Bang Zuma ya. Jangan minta maaf, Bib. Nggak layak lah. Ana minta maaf sama Bang Zuma. Dia ada orang ngerti Islam dari Bang Zuma, masuk Islam lewat Ana di TikTok ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Bapaknya juga masuk Islam. Allahu Akbar. Bapaknya mau masuk Islam pas puasa, ternyata sebulan sebelum puasa udah masuk Islam katanya. Tapi dari Bang Zuma, maaf saya ambil pahalanya.
Bagi-bagi Allahu Beb. Akbar. Saya mendengarkan Senin Senin insya Allah ini kita ada yang mau syahadat lagi ya Bib. Sudah nelpon tadi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Itu Allah semua punya kehendak ya, irodahnya Allah semua ya enggak? Insya Allah. Jadi Habib tuh- saya hidayah tuh, boleh Bang Zuma, ya gimana Bib? hidayah itu bukan karena cerdas akal orang ya, bukan, tapi memang benar-benar hadiah dari Allah ya. Hadiah benar-benar. Iya. Luar biasa. Gimana? Habib saya boleh curhat nggak ini sedikit? Sedikit aja. On cam dikit ya biar kenal wajahnya ya. Nggak apa-apa direkam orang, nggak apa-apa biar Zuma tahu. saya juga ingin Habib. kenalan sama Habib biar dapat barokahnya. Saya udah kenal antum Bib. Udah kenal antum Bib. Oh iyalah. Dari Aku itu Kak cinta Kak Josel. Habib tuh. Ya, Bib, jadi salam Ukti kenal, Josel Bib. juga. Salam kenal, Bib. Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum yang di Luar bawah. biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Iya, iya, a'izzal iya, Islam wal muslimin. Allah Nabi juga Amin. mengatakan Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Umar bin Khattab wa Umar bin Hisham Amin, wa amin. Amr bin Hisham. Nabi juga minta kepada Allah Ta'ala agar Islam ini dikuatkan oleh salah satu dari dua Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ketika Sayyidina Umar dengar itu, Allah Muhammad, beliau duluan. Nabi juga minta doa dikuatkan Masya Islam ini. Kenapa Nabi itu minta kepada Allah dikuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar ini? Membela Nabi, membela agama Allah. Kalau Islam nggak butuh dibela, nggak usah dibela. Islam Allah sendiri yang bela, nggak usah sholat kita dah. Allah nggak butuh sholat kita kok. Iya 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 iya. Ya kan? Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Saya dari minta sedikit waktu Bib. Ya. Boleh Bib ya? Jadi gini teman-teman yang ada di luar ya. Kami sebagai apologet itu ketika disandarkan keilmuan kami tentang Islam terhadap sahabat-sahabat, rekan-rekan yang memang sudah pakar di bidangnya, tentang Islam. Tetapi yang perlu dilihat di sini adalah jika dibandingkan dengan pemahaman saya pribadi dengan teman-teman Kristen, ya saya rasa saya masih di atas lah dari mereka. Kehilafannya kemudian sebagian dari kita ini mohon maaf ketika menilai saya pribadi ketika di lapangan dengan pemahaman beliau yang memang sudah pakar Al-Quran. Nah, harusnya ketika ada kehilafan, ada kekurangan, ya saya mau sama seperti Habib-Habib yang lain. Beliau nelpon saya, entah itu jam 3 subuh, jam 4 subuh, Anandaku ada yang hilaf seperti ini yang seharusnya kamu jelaskan dari sisi ini, aspek ininya kamu agak kurang. Nah ini yang kita butuhkan sebagai apologet. Karena dasar pijakan kami sebagai apologet itu bukan mencari nama, bukan mau terkenal. Kalau mau terkenal kita sudah open camp dari dulu. Tapi semata-mata karena Islam ini keadaan yang memaksa. Dan perlu satu hal yang saya sampaikan sini, Bib. Kenapa saya kemudian terjun di dunia apologet? Karena saya berasal dari daerah konflik. Saya melihat dengan mata kepala di depan saya bagaimana orang dibunuh, bagaimana orang dicincang, bagaimana masjid dibakar. Di depan mata saya tuh. Ya, apakah kemudian saya harus menggalang kekuatan untuk melakukan pembalasan? Kan tidak. Kenapa? Karena kita cinta NKRI. Oleh karena itulah kemudian salah satu upaya yang saya lakukan dengan fakirnya ilmu saya, ya saya belajar apologet, saya belajar kristologi untuk mengajak teman-teman, ayo jangan melakukan satu tindakan yang anarkis. Mari kita berbicara tentang agama. Betul. Dan Nah, ini itu lebih yang dahsyat. mendasari. Ini yang lebih mematikan. Iya, Bib. Itu yang mendasari. Nah, kami dari Facebook, dari WA, dari Zoom sampai ke TikTok, selama ini kita tidak punya rintangan. Rintangan kita adalah teman-teman Kristen. Tetapi teman Kristen itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berat lah. Kita apologet belum pernah menemukan di Indonesia khususnya ada apologet Kristen itu yang berat untuk kita hadapi. Kenapa?
Karena lawan terberat mereka itu bukan kami, bukan saya. Lawan terberatnya itu adalah Bibelnya sendiri. Ya, betul. Itu yang pertama. Nah, betul. kemudian ketika ini berjalan, kok tiba-tiba ada saja yang menghalangi tampil sebagai tameng, kemudian nyerang-nyerang kami, ya menyerang saya gitu. Nah, sehingga saya mengatakan ini musuh kita yang berat sebenarnya ini yang dari sebelah yang baru ini. Tiba-tiba muncul pasang badan, tiba-tiba muncul kemudian memfitnah, mengatakan saya adalah seorang penginjil yang pura-pura menjadi Islam, kemudian kelak nanti akan memurtadkan semua umat Islam, dan bisa jadi nama saya itu adalah Yohanes. Yang kayak gini-gini nih. Padahal seharusnya kalau kami hilaf, kami keliru, saya keliru, ya tolonglah kita kan ada Zoom, kita ada nomor HP tuh yang setiap saya live nomor HP saya itu terpampang. Ada yang keliru, kalau merasa kita ini Islam, ya teleponlah, sampaikan nasihatnya, ilmunya, layaknya Habib-Habib yang lain. Saya banyak dekat dengan para Habib. Di Kalimantan Habibnya ada sering nelpon, kemudian di Jakarta, di Riau, di Sumatera mereka rajin nelpon, nasihatin, kasih materi-materi. Nah, itu yang kita butuhkan. Bukan tampil kemudian ngatain kami Wahabi, ngatain kami kafir gitu. Lalu menebar fitnah. Kamilah yang menyerang mereka, kamilah yang mengatakan mereka kafir. Si oknum-oknum ini kafir. Padahal kita sudah ngajak, yuk mari kita sama-sama rangkulan, bergabung dengan kita, saling mengisi kekosongan. Kenapa? Karena yang kami tahu, ada yang teman-teman nggak tahu. Misi-misi terselubung pasukan-pasukan ninja teman-teman kita itu ada yang mereka tahu, kita tahu. Ini sebagai apologet kita pelajari itu karena kita belajar di lapangan. Bener-bener mantap masuk. Bang Zuma. Ngeri. Kita selama ini ke masjid, adem-adem, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di luar. Nggak tahu kita. Nah, betul. Siap Habib. Saya punya kakek itu Bang Masya Zuma Allah. di Palembang ini satu-satunya berdiri. Sampai didukung oleh para habaib, tapi tetap ada musuh dalam selimut. Sampai kakek saya itu diberi gelar oleh Belanda tuh Montel. Montel. Kalau kita manggilnya Montel. Maut itu kan mulut, tel itu ngoceh. Itu Belanda yang ngasih gelar. Iya. Dikasih ada habaib berilmu, mereka sokong dengan ilmunya, kemudian yang dari danahnya, tapi ada musuh dari dalam. Ngerti nggak? Iya, Bib. Ada musuh dari dalam, ada. Tapi musuh dari dalam ini layu, karena dia dalam akhirnya nggak keluar, layu, nggak diikuti orang, dan orang akhirnya tahu siapa sebenarnya si fulan itu, dan sudah akhirnya kan ketahuan akhirnya. Nah, kakek saya itu sampai pernah ditangkep, sampai pernah tidak boleh lagi berdebat di salah satu gereja di Indonesia, di Palembang ini ada gereja tertua Metodis, jangan lupa lah pokoknya depan itu. Ketika ada yang datang dari Belanda, yang baru belajar Belanda, yang mereka itu yang bikin kakek ayah dari anak punya Umi, Asgab, marganya Asgab, habaib, ya, hafal Injil loh. Bayangkan, Habib itu kan harusnya hafal Al-Quran, ya enggak? Ini kebalik, hafal Injil. Ya enggak? Dia menghina dengan tulisannya, menghina Islam. Nah, dia bangkit di situ. Mohon maaf, saya turun dulu. Siapa nih? Guys ya. Itu ada yang mau naik, Beb. Mohon maaf ya, saya turun dulu. Ada yang mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tak amati ya Bang Zuma, tak amati. Aku mikirnya gini loh Bang Zuma. Oh, wajar aja banyak yang syirik sama Bang Zuma gitu. Soalnya apa? Diidolakan orang banyak gitu. Iya, iyalah anaknya sidik kok baru naik aja hampir sama anak koinnya. Makanya itu jadi repot. Kadang ketawa sendiri mantau dari belakang gitu ya, sambil mantau teman-teman gitu nguping-nguping nih, sambil nguping nih. Oh, gitu. Nanti Bang Zuma dituduh memecah belah NKRI nanti. Oh, jadi tenang aja Bang Zuma, aku juga difitnah difitnah Wahabi, aman aja kita. Iya. Anak kan sudah sampaikan tadi, anak pernah dituduh Syiah, dan anak bersyukur kalau anak dituduh Syiah berarti mereka secara tidak langsung mengakui bahwa anak mencintai benar-benar keluarga Nabi Muhammad. Di sisi lain, anak dipitnah Wahabi, Nawasib, dan anak bersyukur berarti mereka mengakui saya ini cinta kepada sahabat Nabi. Sudah, ya kan?
Selamat ya betul. Nanti Allah. kita bismillah dah. Fastaqim kama Iya. umirta fa'arid anil Iya. apa itu lupaan. Fasda bima tu'mar. Ya kan? Fasda bima tu'mar. Wa'arid anil jahilin. Teruskan. Ente jalan terus. Ada hambatan ngapain lah repot-repot. Ayo saya terus. Ana ini Insyaallah. banyak yang nonton, mungkin banyak di rumah Ana juga di sini ya. Ana di sini membela Bang Zuma bukan karena cari muka, carmuk atau orang tidak. Karena ada kekhawatiran yang Ana dapatkan, mungkin antum-antum sekalian mungkin tidak dapatkan kekhawatiran itu ya. Dan yang ketika kita melihat ada orang lain yang menutupi kekhawatiran kita, maka harusnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apalagi Bang Zuma tadi mengatakan kalau saya ada salah atau apa ya perlu dinasihatin. Alhamdulillah terbuka juga Bang Zuma ternyata. Anak kita nggak mau dengar nasihat, bukan? Yo, assalamualaikum. Oh, ini ada Habib Riza lagi nih. Waalaikumsalam. Pejuang langit kita nih. Waalaikumsalam. Bang di awam nih. Ya Rasulullah Gimana ini? salam. Habib Riza kenal sama Bang Zuma? Sudah kalau Gimana, Bib? nonton YouTube-nya sering nih Ana nonton Bang Zuma, tapi baru satu komal baru kali ini nih Bang Zuma. Maksa-maksa nih. Masya Allah. Berarti Bang Zuma ini Allah, termasuk Masya Allah. seorang yang bukan Habib tapi dicintai Habib. Top. Nah itu loh Beb masalahnya. Allahu Diidolakan orang Akbar. banyak. Jadi repot gitu loh. Banyak yang nggak suka. Oh, Ana cintanya Masya Allah sama Bang Zuma nih. Ana itu mulai dari 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Tutup ke Bang Zuma. Masya Allah, tabarakallah. Oh, Ana sebelum corona, Habib. Oh, Ana baru Beb. Wah, tapi tiap malam Beb. Ana dari malam sampai pagi nonton YouTube-nya Bang Zuma nih, Masya Allah. Lanjutkan, merdeka kita, Insya Allah. Insya Allah, amin. Dari Kristen Insya Allah. Makasih. La tahzan, innallaha ma'ana. Akbar. Masya Allah. Bang Zuma ketika dipuji jangan naik. Iya enggak? Allahu Akbar. Insya Allah, Bib. Ilahi roji'un. Insya Allah, Gitu. Seperti Sayyidina Umar. Inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena secerdas apapun manusia Bang Zuma, kalau ingin melawan kecerdasan Al-Quran nggak bakal mungkin. Titik. Tapi asal ada yang bisa nyampaikan, betul. ngerti nggak? Iya. Nah orang yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang ulil Siap. albab, yang Allah berikan kecerdasan dalam hati, kemudian memancar ke akal. Nah nanti belum ke situ, ngerti nggak? Paham nggak? Tawa. Merendah Bib ini. Enggak, belum nyampe ke situ. Ulil albab ini belum sampai kita. Iya. Tapi Makanya- memang konten ini kelemahan mereka ini ada di Bible mereka sendiri. Mereka nggak menyadari Iya, betul, itu kayak betul. gitu. Makanya Anda bilang tadi, kalau kecerdasan itu modal untuk dapat hidayah, salah. Kecerdasan. Tapi hidayah itu Allah memberikan langsung, ya enggak? Nah, tapi kita dorong juga, jangan kita diemin aja. Dorong terus. Bismillah, ya enggak? Allah juga kan, ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo ahlul kitab sini kemari, kita mencari yang mana ini. Allah ngajak kita kok. Sini kemari kita, yuk. Memaksa nggak boleh, tapi ketika mengajak apa salahnya, enggak? Apalagi sampai menghina Rasulullah, ya kan? Dan alhamdulillah Ngajak belum mereka. pernah. Ya, Iya. Dan belum pernah Habib Riza ini yakni ikhwan kita apologet ini Bang Zuma DLL DKK dan kawan-kawan ini ana melihat mereka menghina sesembahan lain belum pernah. Makanya di bawah-bawah nih yang banyak yang itu. Ya kan, menghina Allah, menghina Rasulullah. Makanya orang yang menghina Rasulullah, sahabat aja berdiri kok. betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Nabi kalau dihina sabar, Nabi kalau dihina sabar, tapi kalau sahabatnya kalau nggak ada Nabi, wah berdiri. Oh kalau sahabatnya Beb bacok gitu. Ish, hati TikTok ini loh sensitif loh. Kayak perempuan diduakan nih TikTok nih. Emang gitu. Orang Kalimantan ya, untung aja di TikTok yang ngujat. Coba depan aku, itu waduh itu sudah selamat itu. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Karena Iya. tidak sempurna la ilaha illallah seseorang Muhammad Rasulullah kalau Muhammad Rasulullah ditinggalkan, betul nggak? Iya Bib. Betul. La ilaha illallah saja tanpa Muhammad Rasulullah nggak bisa disebut Islam, iman ya tidak.
ada Muhammad Rasulullah, simbol ini, simbol mulia ini. Nabi Muhammad ini sosok pribadi dari jangankan nama, jangankan jasad jisim jirim beliau, nama aja mulia beliau ini. Jadi harus dijaga betul-betul. Ya kan ada kisah seorang apa namanya itu, seorang pemabuk yang ketika memuliakan nama Allah di kertas yang diinjak-injak, dia lagi mabuk, namanya Allah Muhammad bukan Allah lupa bukan Abu Sahal, mungkin Bang Zuma belum dengar ya. Iya, Bib. Belum pernah dengar ya? Anda lupa namanya Allah Abu Sahal At-Tustari, bukan. Bishr al-Hafi. Kalau salah Bishr al-Hafi lagi mabuk, beliau ini lagi mabuk, ketika lagi mabuk pas pulang ada secerek kertas, ada nama Allah di situ. Diambil sama beliau, dibersihin. Lagi mabuk loh ini. Dibersihin sama beliau, akhirnya diwangi-wangiin, ditaruh di tempat yang tinggi, memuliakan nama yang ada di tertera itu loh, nama Allah ya. Lafzul Jalalah. Subhanallah, mimpi itu ada satu kalimat di mimpi itu, engkau telah toyab tasmi, kau telah mengindahkan, memuliakan namaku, la utayyibannaka fid dunya wal akhirah. Sungguh engkau akan aku indahkan dunia dan akhirat. Hanya membela nama aja loh. Subhanallah. Allah beri beliau hidayah, beliau Islam, beliau beri hidayah kebaikan sampai nama beliau itu tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Saking hebatnya beliau. Apalagi membela keagungan Allah. Ya, kita tuh yang kita inginkan itu membela Allah dan Rasulnya itu bukan apa-apa, yang kita ingin kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, insya Allah kalau mau nambahkan sedikit atau memberikan satu memberikan satu bukan wejangan ya, apa sih, masukkanlah sedikit ya. Ya, silakan Beb, Masya Allah. Alangkah apa namanya itu indahnya kita kalau kita melakukan Bang Zuma ya, bukan kita ya, nggak mampu dalam wilayah Bang Zuma ini masukin itu dengan niat untuk memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah SAW. Wah, ya Allah, aku tidaklah melakukan ini kecuali untuk memuliakan Engkau dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan aku berharap ya Allah, ridhamu, ridha Nabi Muhammad. Selain itu aku tidak harapkan. Oh ya Allah, sedih itu. Sedih itu. Siapa yang mau melawan orang yang minta ridha Allah? Siapa yang mau menentang orang yang mau mencari ridhonya Rasulullah? Kecuali orang itu hasud, husad. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan kemudian untuk menjaga umat Nabi Muhammad. Oh, kalau Nabi Muhammad ini sangat sensitif. Umatnya disakitin. Oh, Nabi lebih sakit lagi. Sampai Nabi pernah mengatakan, Allah fashgigillahumma masyagga ala ummati, ya Allah persulitlah hidup orang yang persulit umatku, kata Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, orang yang mempedulikan umat Nabi Muhammad, jangankan dari kesesatan, dari kelaparan saja itu bahagianya Nabi Muhammad bukan main. Bahagianya Nabi Muhammad bukan main. Dengan niat menjaga umat Nabi Muhammad, udah cukup Allah yang bantu dah. Makanya ada kalimat nafahat. Apa sih nafahat itu? Nafahat itu atau madad. Apa itu? Itu semua sesuatu yang didapatkan oleh seseorang dari Allah yang sifatnya batiniah, ruhaniyat. Diberikan Allah kekuatan batin yang tidak didapatkan oleh orang lain. Nah, Bang Zuma ini Allah, kalau bukan memastikan ya, wallahu alam, Allah semua ya. Nuraniyah Basiro mengatakan Bang Zuma diberikan, aja nggak dapat yang kayak gitu. Semangat untuk itu nggak dapat. Karena Bang Zuma orangnya malas, debat-debat tuh malas sana. Masya Allah. Allah. Kalimatul haqqin alaiha nahya alaiha subut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. La kalimatillah. Iya. Bang Zuma. Apalagi Wafi itu Ustadz ya, ahli kitab juga ya. Iya, Bib. Beliau salah satu guru saya, Bib. Dari mana itu? Dalam Ana lihat di belakang itu kitab-kitab kuning semua, tuh sama kayak anak kitab kuning semua. Tapi beliau lari ke ranah sini berarti top benar ya. Iya, Bib. Saling mengisi kita. Beliau ngajarin kita Al-Quran. Ya, kita sedikit memberikan bekal Bible kepada beliau. Ah, itu betul. Alhamdulillah. Pokoknya jazakumullah khair dah pokoknya. Apologit Muslim ini. Amin. Ini Umi Rifa ya.
Ada kan? Ya. Iya, iya, iya. Betul ya? Iya, iya. Itu Benar-benar, Bib. oh Benar, Masya Bib. Allah Muhammad itu Masya Allah, semoga Allah jaga ya beliau dan keluarganya ya. Amin, amin ya Rabbal. Luar biasa tuh Mirifa tuh, tegas walaupun perempuan. Ada seorang perempuan yang dulu dijamin oleh Nabi Muhammad perang Uhud, namanya Ummi Amarah. Ketika Nabi terdesak ketika perang Uhud itu, Nabi terdesak masuk ke satu lubang yang dibuat oleh orang Nasrani. Masuk ke situ sampai Nabi Muhammad terkena sabetan tombak sampai pecah gigi Nabi Muhammad ya. Gigi rahamnya pecah. Seorang ini yang menantang, siapa sekarang yang akan membela wahai Muhammad? Tiba-tiba ada sesosok manusia dengan pakaian lengkap dan membawa pedang, aku kata dia. Ditebas leher orang itu mati. Ternyata perempuan Ummi Amarah namanya. Akhirnya Nabi mengatakan, "Salillah ya Ummi Amarah." Mintalah kau kepada Allah wahai Ummi Amarah. Apa yang beliau minta? Ya Rasulullah, aku minta satu. Aku pengen bersamamu di surga. Allahu Akbar, Masya Allah. Perempuan. Ternyata perempuan ini ketika mempunyai jiwa keberanian, rijal, namanya rijal. Rajul itu kan laki-laki, tapi kalau rijal itu jamak atau plural. Bisa dimiliki oleh seorang laki-laki sifat itu ataupun perempuan memiliki keberanian semacam itu. Subhanallah, Allah subhanallah. Semacam itu perlu nih. Ya kan, perlu adanya orang-orang kayak gitu, perlu. Kita yang perlu, Allah nggak perlu, kita yang perlu, ya nggak? Kita perlu. Betul, Tawa. Iya. Karena majelis, Beb, kita majelis gini, Beb, ngajak orang sholawat, ngajak orang begini, ayo sholawat, maulid, oh bagus nggak itu? Ajib. Ajak orang begini, tapi ketika pemikiran mereka diganggu dengan semacam itu, kita nggak punya kemampuan, Beb. Harus ada pendukung yang lain yang kita perlukan ini, yang menguatkan pemikiran kita. Jangan kita salahkan. Ya kan, untuk menguatkan Allahu kita. Akbar, Masya Allah. Perlu nih orang-orang macam Bang Zuma ini, kita perlu nih. Iya. Nabi Allahu Akbar. ada seorang sahabat Nabi. Iya, ya, ada seorang sahabat Nabi, Beb, di perang Uhud itu namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini mantu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mantu daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Punya istri Asma. Asma ini anak Sayyidina Abu Bakar. Asma ini kakak perempuan dari Siti Aisyah. Gitu kan. Jadi Zubair bin Awam ini, Beb, digelari oleh Nabi Muhammad wa inna li anbiya illahi hawari. Sesungguhnya para nabi itu punya sahabat-sahabat yang hawari, pembela nabi sampai yang seperti ini. Dan ketahuilah hawari hadhil ummah, hawari umat ini adalah Zubair bin Awam. Subhanallah, punya keberanian yang semacam itu. Ya kan? Subhanallah. Ada juga sahabat Nabi Muhammad yang ketika di perang Uhud itu mereka itu ketika mendengar Nabi Muhammad telah terbunuh, padahal itu hoax kan, berita hoax. Karena yang dibunuh itu Mus'ab bin Umair. Yang terbunuh itu Mus'ab bin Umair ini gelagatnya seperti Nabi, jalannya seperti Nabi, dan dia memegang bendera. Ketika dibunuh, yang membunuh ini mengatakan Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Itu sampai Sayyidina Abu Bakar terduduk lemes. Sayyidina Umar terduduk lemes. Sahabat-sahabat yang lain mendengar Nabi Muhammad wafat, syahid, lemes semua mereka. Subhanallah, ada seorang sahabat yang namanya siapa lupa anak, baru datang dari negeri Syam, dari dagang. Ketika beliau ke Madinah melihat Nabi nggak ada, kemana Rasulullah? Lagi perang di Bukit Uhud, langsung nggak istirahat lagi, langsung perang. Dan ketika beliau melihat kondisi kaum muslimin lemah, lemas, lulai kayak gitu, ditanya kenapa? Rasulullah sudah meninggal. Terus kalau Rasulullah sudah meninggal, mau apa lagi kita hidup, kata dia. Ayo kita sama-sama mati seperti matinya Nabi Muhammad SAW. Oh, bangkit lagi. Allahu Akbar. Subhanallah, Nabi Muhammad masih hidup. Bangkit lagi, ayo. Nah, kondisi lemah itu kita, Beb Reza. Iya, salah. Kondisi Sayyidina Umar. Mereka ini sahabat yang datang dari Syam tadi dengan capek, akhirnya tidak istirahat, langsung ikut perang dia di Uhud. Coba kalau Sayyidina Umar ngomong, udahlah, nggak usah inti balik aja dah, ngapain inti dah, udah Rasulullah meninggal dah, kita lemes lah, udah kayak gini dah. Nah, coba kalau Sayyidina Umar ngomong kayak gitu. Karena lagi dakwah-dakwah ngomong, Bang Zuma udah lah, nggak usah ikut-ikut Bang Zuma, ngapain juga gini. Loh, kok gitu? Ya kan? Mana Ustadz Wapinya ini, suruh minta permintaan, nggak ketemu, cariin. Ana izin bro, boleh nggak? Ini Umi Ana sudah nunggu nih, Ana terawih nih imamin.
Tuh Ustadz Wapinya tuh nah suruh Silakan naik. Beb. Masya Allah, makasih ya Beb ya. Follow belum Bang? Saya mohon maaf ketika selama ini ada penyampaian saya yang keliru Beb. Saya tolong ditegur, diluruskan. Saya mau jadi murid antum. Masya Allah, luar biasa. Anda nggak bantesan ini nih. Habib Reza nih, Masya Allah. Orang tua kita. Anda follow sudah Bang Zuma. Tuh ya. Jadi ada yang menguatkan. Beb. Pokoknya fasda bima tu'mar. Teruslah melangkah. Meskipun engkau dihujat, engkau di ini. Nabi Muhammad pun dihujat kan. Ya kan? Sampai Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj Bang Zuma, ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, ketika dia turun, itu ketika Nabi SAW turun menjelaskan tentang Isra Mi'raj, itu ada sebagian sahabat yang malah tidak percaya sama Nabi Muhammad, keluar dia dari agama Nabi Muhammad. Ada yang semacam itu. Tapi ada sosok Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya seperti itulah fenomenanya. Pas tidak lima tukmar. Wah, ada bikin. Masya Allah. Kebanyakannya Terus- nonton nggak ketemu nih. Kebanyakannya nonton nggak ketemu nyariin Ustadz Wapinya. Mungkin lagi kependem di bawah. Langsung aja suruh permohonan. Jadi biar ketemu gitu. Nggak lihat, emang. Bang Zuma semangat terus ya Bang Zuma. Ya Beb, makasih Beb. Kalimat tetap. Jangan kendor. Barakallah. Amin, amin, amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita orang selalu di belakang antum, ngedoain antum Makasih Beb. agar tegak kalimat Bang yang Zuma. hak. Ya mantek itu perlu. Kita juga belajar mantek waktu di pondok, belajar mantek. Jadi perlu mantek itu ya seperti ini nih. Keadaan-keadaan semacam ini perlu mantek. Ilmu bagaimana caranya logika ini mengalahkan logika yang sesat. Perlu. Bang Zuma, Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Wah, berasa mimpi ini di Bang tengah-tengah Zuma ini Habib nih. memang bukan ulama, Allahu Akbar. tapi kualitasnya Jangan, jangan akhi. gemeteran musuhnya kalau ngalang-ngalain ulama. Jangan naik. Maha suci Allah. Allahu Akbar. Allahu Gemeteran musuhnya. Banyak loh ulama-ulama. Gimana zaman banyak dulu tuh. terang Bibelnya mereka sendiri yang lemah. Banyak ulama Beb, zaman dulu yang Dia obok-obok, turun. Iya. bolak-balik kanan kiri atas bawah. Akbar. Kenapa ada yang tafsir Al-Quran? Ulama-ulama menafsirkan Al-Quran, bukan terjemah ya, tafsir. Karena khawatir disalahpahamin oleh orang, makanya ada tafsir itu. Nah sekarang ini mereka yang tidak paham mau menafsirkan Al-Quran sekendak jidat dia nggak bisa, ya kan? Makanya harus ada orang yang memahamkan kepada mereka untuk ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Nanti Ustaz Idrus Ramli ya ada ya? Ada Beb, kebetulan saya dengan beliau yang Dekat. saya yang pandu acaranya insyaallah. Oh, itu Insyaallah. itu singa juga tuh. Singa juga tuh. Dan yang anehnya beliau dihujat juga loh. Nah, makanya itu ada contoh. Bang Zuma cari aja contoh-contoh kayak gitu. Oh masya Allah, Iya, orang iya. sehebat beliau aja dihujat kok. Dan Ana pribadi Iya, belum siap untuk dapat hujatan karena down nanti. Makanya Ana anteng-anteng di room, Ana buka room anteng-antengan aja dah. Gitu. Banyak juga Bang Zuma. Beb, tanya Habib Reza, kalau Ana buka room di taping di bawah Beb, bagaimana pandangan Habib dengan tentang Zuma? Oh, masya Allah, Ana bilang orang bagus tuh, Ana ngomong. Nah gitu. Banyak yang Allahu tanya itu. Akbar, Masya Allah. Ini loh, firasat aku ya. Ini firasat aku. Seandainya Bang Zuma ini bisa ditapal, disogok mereka biar tertutup mulutnya Bang Zuma. Oh, jangan. Ada Beb, ada akhi. Yakin dah. Sering akhi. Aku selalu soalnya ketahuan Bang. Wow. Ketahuan iya, potongan iya. Bang Zuma ini. Nggak perlu curhat gitu. Masya Allah ya. Iya, sampai teman kita seperjuangan satu jadi korban. Ya Allah. Siapa yang ngasih itu? Islam juga? Apa Bukan Beb, non-Islam? dari mereka, iya. haula dari mereka nih. Iya, siap. Itu kan bukti Sampai karena waktu takut itu- mereka. Jadi lah pertama aku Iya, kenal iya. Bang Zuma itu ya Bang. Aku waktu itu 9 tahun ya sekolah pesantren. Pertama lihat Bang Zuma itu aku nangis loh.
ternyata aku terbodoh sedunia. Nih ada singanya syariat guys gitu. Bang Zuma, Singanya syariat guys. anak mondok di Dalwa, Bang Zuma di Dalwa, anak mondok Dalwa, 8 tahun anak mondok. Ya. Ketika ada orang yang non muslim itu mempermainkan Al-Qur'an, anak tahu tafsirnya, anak tahu arti-artinya, anak tahu. Cuman untuk membantah mereka tidak punya ketahuan, anak. Ngerti nggak? Iya. Nah, itulah tadi makanya ketika di Zoom ada Iya, Bib. Saya mohon maaf, Bib. Saya sering didampingi dengan beberapa saudara-saudara kita yang ahli di bidang Al-Quran, tafsir, ilmu nahu. Tapi ketika beliau-beliau ini berdebat dengan orang seberang, saudara kita dari seberang, ya mereka malah jadi lelucon gitu. Jadi iya, betul itu. Nah, alhamdulillah teman-teman apologet ini bangkit, bisa kemudian dengan ya, sehingga marwah para ulama kita itu tetap terjaga gitu. Iya, betul. Karena kita kan fokusnya memahami orang apa yang ada di Al-Qur'an gitu aja. Tapi untuk menjadikan itu bahan sebuah perdebatan, tidak punya kuasa di situ. Makanya Allah memberikan Islam ini bagi-bagiannya, ini seperti ini seperti ini, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab, mungkin Bang Zuma tahu ya, Imam Ghazali ya. Iya tahu, Bib. Itu kan ada bab tentang jidal di dalam kitab beliau tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hos, terima kasih. Saya cuma 1 menit, nanti turun lagi biar diganti yang lain. Saya memang minta izin sebelum Habib Hamid dan Habib Riza turun. Ya Habib, ada yang saya ingin sampaikan. Ini statement pribadi, walaupun saya tidak mewakili semua umat Rasulullah SAW, tetapi saya yakin ini suaranya juga sama dengan rekan-rekan yang lain ya. Kisruh hingar-bingar belakangan ini, sebenarnya kami ini para debater itu nggak peduli dalam artian tidak membuka front baru pertempuran. Bukan kami nggak mau melayani, tetapi sudahlah, jangan membuka pertempuran. Tapi karena dibuka peta baru sehingga kita terseret-seret. Ya. Nah ini repotnya kita, Bib. Saya itu basicnya pendakwah, bukan debater. Tapi 4 tahun yang lalu saya lihat kok makin menjadi-jadi dan makin sadis ini hinaannya kepada Islam, bil khusus kepada Rasulullah SAW, istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, serta umat beliau. Lalu saya gabung dengan rekan-rekan yang lain, pagi, siang, malam, kita membela kemuliaan Islam, kita membela kemuliaan sosok yang paling patut untuk diteladani seperti kata Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah jadi kita ini tangisan kita semua lah, Bib ya. Para habaib itu tentu punya tujuan. Baru-baru ini kita melihat mereka turun ke dalam TikTok. Ada yang memang betul-betul syiar, tapi apapun ya kita serahkan lah. Kalau ada perdebatan ya kita serahkan kepada Ustadz Wafi, Ustadz Alwan, dan yang lain-lain ya. Tapi sebenarnya itu nggak bawa manfaat, Bib. Karena ujung akhirnya hanya jadi tontonan. Nah ini yang saya ingin sampaikan kepada para habaib. Saya menjamin tidak ada satupun kami yang bukan zuriat Rasul tidak mencintai habaib. Tidak ada itu, dusta. Kami semua mencintai. Orang berilmu saja kita dudukkan dalam kemuliaan beliau, dalam ilmunya. Apalagi kalau zuriat Rasul. Nah inilah, Bib, saya minta tolong kepada para habaib ya, jangan kami diadu-adu sehingga nanti terpecah. Banyak orang di bawah akhirnya loh kok Habib begini, loh kok Habib begini. Kami itu melihat, melihat dari buku-buku sirah nabawiyah, mendengar riwayat dari guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, tidaklah berbicara Rasulullah SAW kecuali yang bermanfaat. Tidaklah beliau mengucapkan sesuatu kecuali dengan lisan yang lembut. Nah ini, Bib, saya minta tolong kepada para habaib yang lain, urusan Habib ya Habib lah, tapi jangan kami yang pagi siang malam bertempur. Harga diri kami dihina nggak peduli, Bib.
tapi jangan sampai menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan arahkan pentungannya panahnya ke kami, Bib. Kita ini membela banget dusta kalau kita di framing tidak mencintai zuriat Rasul itu sebuah dusta besar. Kami mencintai banget. Nah, saya mohon kepada para habaib, tolonglah didudukkan perkara ini pada tempatnya. Jangan kami yang pagi siang malam kemudian dipentungin dan arah panah diarahkan kepada kami. Bukan kami kewalahan, tapi kami melihat pertempuran yang baru ini, peta baru ini tidak membawa manfaat. Semoga para habaib yang kami cintai, yang merupakan keturunan zuriat Rasul, mendengar tangis umatnya. Kami untuk para habaib semua di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, untuk keluarga-keluarga antum semua. Terima kasih host atas waktunya gitu, Bib. Tangisan kami dari bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ini host itu ada Lona Ana itu mau naik. Dan Lona Ana ini selalu di Rumana nih, Masya Allah nih. Naikin dulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bang. Oke, siap. Aman-aman. Lona Ana naikin Lona Ana. Sabar yo, HP ini roto nge-lag. Soalnya HP ini elek wesan. Yes, tuku mana sih sing anyar. Wes. Nah, sampun Mas. Ya, mungkin sedikit Beb sebelum ke Dinda Wafi dan Ukhti Lona. Yang saya katakan tadi itu, kenapa kemudian para ulama itu di dalam kondisi yang saat sekarang, saya katakan orang-orang yang paham Quran misalnya harus berdampingan dengan para apologet untuk kemudian membentengi akidah umat. Kami hadir kemudian ketika Al-Quran menerangkan di dalam Al-Quran, ini contoh dalam surah Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nurah nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ini kalau kita sampaikan di kalangan kita umat Islam, kita paham Allah kemudian mewahyukan Al-Quran dengan perintah Allah, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami, sebelum engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Apa tujuannya kemudian? Untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian kami sebagai apologet datang sebagai pendamping, memperkenalkan bahwa memang Allah itu sudah menubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Yesaya 42 di nomor 1 itu sangat jelas, lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Ini kalau kita cari di dalam perspektif pemahaman apologet, kita tidak temukan siapa oknum ini yang kemudian diberikan hukum untuk menegakkan hukum-hukum itu kepada bangsa-bangsa. Nabi Musa alaihi salam hanya untuk Bani Israel. Lalu siapa oknum ini? Maka kami datang, ya para habib, untuk menjelaskan bahwa yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini salah satu contoh. Sehingga kemudian ketika para ulama kita memberikan satu materi-materi kajian seperti ini, kita saling menguatkan bahwa di Bible mereka memang sudah ada cerita-cerita itu, meskipun sudah bercampur aduk dengan cerita manusia. Ini salah satu aspek yang kami gunakan, Habib. Sehingga kita berjuang itu bukan hanya omong kosong, hanya ingin merendahkan orang, tetapi berdasar daripada perintah dalam Al-Quran. Inilah yang kami jadikan sebagai sandaran. Ini yang kami jadikan sebagai pokok di dalam dakwah kami sebagai apologet. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tetapi di ayat lain juga Allah menerangkan, Beb. Bukan saya ngajarin, tapi ini dasar kami untuk bergerak. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Inilah yang kami pegang. Sehingga terkadang orang yang tidak senang dengan cara-cara kami, itu mereka menghujat dan kemudian mengatakan kami penista, kami pembela apa, nanti akan melahirkan kisru di negara ini, menjadi pembela pemecah belah gitu. Padahal Al-Quran yang menyerukan itu, bahwa kita harus menyampaikan Quran itu, berdebat dengan cara baik. Dilarang kita dengan cara tidak baik. Tetapi Allah mengatakan
illal ladzina zalamu minhum. Boleh kita keras, boleh kita tegas demi untuk terciptanya rasa damai di antara anak bangsa. Saya kira gitu yang mendasari kami, Beb. Jadi kalau misalnya ada isu-isu kami ini teroris, karena itu sudah sementara digoreng sekarang. Zuma dan kawan-kawannya itu adalah teroris pesanan yang memang dikhususkan untuk Indonesia. Ini adalah satu fitnahan yang sangat luar biasa bagi kami. Makasih. Iya, ya, anak aja dituduh pemecah kok. Iya, iya, Beb. Insyaallah. Dan itu ujian untuk kita nih. Ya sama, semuanya kita para dai juga sama seperti itu juga dapat juga. Iya. Iya. Anak dakwah di tempat daerah awal-awal itu ada dituduh kamu ini ngapa buat bom apa gitu katanya. Allahu Akbar. Sampai nangis sana. Dan anak orangnya don Bang Zuma. Iya. Orangnya cepat don. Bang Zuma sambil ngerokok dulu Bang Zuma. Ya, silakan. Pokoknya tadi mungkin Bang Zumanya yang ngerokok biar slow gitu. Maaf saya nggak merokok lagi. Iya. Nggak merokok lagi. Saya nggak merokok. Ada Ustaz Najah. Oh, masya Allah berhenti ngerokok. Semoga cepat mimpi Rasulullah ya Bang Zuma ya. Amin. Doain. Insyaallah. Ana mau izin ini mau traweh ini digedor-gedor terus. Ana pengen denger Ustaz Najah sama Lona Ana nih ngorong mau naik tadi. Insyaallah. Iya Beb, Ana di WA teman-teman tadi ada kabar apa si beliau itu katanya di sidang kalau gak salah sama panjenengan gitu Beb. Jadi ya beginilah kita Beb. Beginilah kita dari manapun arah pedang itu kepada kita ya kita tetap akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Beb. Apalagi dzurriyyah. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang baik kepada keluargaku setelah aku mati. Itu yang diriwayatkan oleh Al Imam Nuruddin Al Haythami. Dan itu hadisnya sahih Beb. Maka dari itu kita memandang Beb, Rasulullah itu sudah menarasikan inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan murtad berjamaah setelah aku mati. Walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha fataktatilu. Tapi yang aku khawatirkan atas umatku adalah dunia, kalian saling berlomba mencarinya sampai saling membunuh. Makanya banyak pemurtatan lewat ekonomi Beb. Dan saya sadari bahwa Rasulullah juga pernah bersabda latung qadonna ural islami urwatan. Ajaran Islam ini akan diputus satu demi satu oleh orang-orang munafik. Dipretel ya betul. Fakullama intaqadat urwatun tashabbatsan nasu billati taliha. Ketika sudah ada satu ajaran yang diputus, mereka akan berkasak kusuk untuk memutus ajaran selanjutnya. Awwaluhunna al-hukmu billah. Yang pertama kali yang akan mereka putus tentang berhukum dengan hukum Allah. Wa akhiruhunna as-shalah. Dan ajaran solat adalah ajaran terakhir yang akan mereka putus. Maka saya, Bang Zuma, dari Muslimah ada Ukhti Lona Ana, kita siapapun yang menghina Beb, ya bismillah lah, kita tetap menarasikan, menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Sekian begitu Habib, mohon diluruskan Beb. Ya bismillah, pas dak bima tu'mar. Masya Allah, tabarakallah. Inama amalu biniyah. Segala amal perbuatan itu kembali kepada niatnya masing-masing. Ya. Nabi SAW ketika berdakwah mengenalkan kaum musyrikin kepada Islam dan khususnya kepada Allah, menyembah kepada Allah, Nabi itu disebut oleh mereka pemecah. Nabi mulia loh. Ya kan, andai mereka yang sekarang ini hidup di zaman itu, maka mereka juga akan ikut kepada orang-orang yang menuduh Nabi, ya, gitu aja. Fadol, Lona Ana, Fadol. Ana habis ini izin gak apa-apa Bang Zuma, Habib Reza ya, Bang Ustaz Najah. Iya Beb.
Fadal Beb. Jam 9. Masya Allah. Setengah 10 ya Allah. Ana izin follow Beb ya. Assalamualaikum Habib. Salam. Ana Masya Allah. Habib Hamid. Kan ada Masya tuh ya. Allah. Assalamualaikum Habib cerita Riza. Salam. Kan ada tuh ya. cerita Gurunda Rasulullah. Zuma. Ustadz Naja. Apa ya? Ummati, umatku. Ada umatku tuh akhir zaman loh. Ya bentar lu ini Begitu luar biasa sampai diisyaratkan itulah ada nanti suatu akhir zaman umatku itu pemberantas sehingga Dajjal pun lo ingin dibunuh. Saking ganasnya umat Nabi Muhammad nah. Aduh. Jadi bukannya kita nangis sama Rasulullah, Rasulullah yang nangis sama kita. Kalau kalian kalau Dajjal turun sekarang ini kata Nabi Muhammad, aku yang akan bela kalian. Zaman beliau, tapi kalau zaman beliau, zaman sekarang, alaikum anfusakum. Saya tentang Habib ini bahas Al-Kahfi 80 kali di Zuma. Kalau apa ini brother Edis? Bodoh anak-anak. So pinter loh. Syukran Habibana. Assalamualaikum. Masya Allah. Mohon izin untuk ini Gurunda Zuma. Beberapa waktu yang lalu saya sempat WA ke Gurunda menyampaikan salam dari Habibana, dan saat itu Gurunda bertanya yang mana beliaulah ini Habib Hamid bin Smith yang saat itu menyampaikan salam Masya Allah kepada Gurunda Zuma dan support kepada para apologet muslim. Tapi saya mohon maaf Habibana saya belum mampu memenuhi janji saya untuk mempertemukan Habib dengan Gurunda Zuma. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Gurunda Zuma akhirnya berjumpa dengan Habib Hamid. Masya Allah, syukran katsiran. Dan jujur di saat seperti ini ketika Gurunda Zuma, Ustadz Naja dan para apologet muslim mendapatkan gempuran dari banyak sisi, apa yang Habibana sampaikan tadi Masya Allah sungguh luar biasa menguatkan beliau semuanya. Jadi Masya Allah syukran katsiran Habibana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Afwan, sekali lagi afwan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Habib mau ada kegiatan, Bib, silakan. Iya, betul, Bang Zuma. Juga terima kasih juga nih sama Lona Ana waktu sempat naik ke rumah Ana kan tanya jawab. Oh, kenal Bang Zuma, kirim salam nanti. Alhamdulillah sekarang baru sampaikan. Insyaallah. Ya sudah, Ana Rohso izin dulu ya, yang Bib, di koma. Jaga kesehatan, Bib. Sehat selalu Habibana. Doakan nih, kita saling doakan nih kaum muslimin. Setiap Jumat kita doa Allahumma aizal Islam wal muslimin, ya Allah kuatkanlah Islam dan muslimin. Itu Jumat itu. Ya, sholat Jumat setiap itu doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dipahamin oleh orang yang mengaminkan atau tidak, itulah yang disampaikan oleh khotib dan ana seorang yang paham arti daripada doa itu. Ada benar-benar ketika kalimat itu ada ya amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya Rabb, ya Allah amin, ya Allah amin, ya Allah amin. Kalau bukan dariku orang itu mendapatkan kebaikan, maka ya Allah adakan orang lain yang mendapatkan kebaikan untuk orang lain, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Semacam itu. Insya Allah yang ada di room ini kedepannya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, ya, yang benar-benar baik di sisi orang yang memang benar-benar tidak dipungkiri ada munafiknya di tubuh umat Nabi Muhammad, seperti mana dulu juga banyak munafik yang pura-pura cinta sama Muhammad tapi menghancurkan Nabi Muhammad dari dalam. Dan juga tidak bedanya munafik zaman sekarang ini lebih dahsyat daripada munafik zaman dahulu, karena mereka ini bisa menggiring umat Nabi Muhammad ke jalan yang memang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah dengan ini kita disatukan oleh Allah Ta'ala di bawah naungan ridha Allah Ta'ala, di bawah ridha naungan ridha Nabi Muhammad SAW. Dan kelak satu hal yang kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita ini menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak yaumil mahsyar. Yang satu-satunya syafaat Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kita berhak mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian ana pengen nyampaikan satu hadis Nabi SAW mengatakan, man laisa minna man la yahtam bi amrina. Ustaz Naja mungkin dijelaskan tadi, tidak termasuk kelompokku kata Nabi Muhammad
Kalau sudah dikecualikan oleh Muhammad, jangankan syafaat, kebaikan dari Allah pun tidak Allah berikan di dunia dan akhirat itu. Orang yang tidak peduli dengan urusan umatku, kata Muhammad. Perkara urusanku menjaga agama Allah, menjaga kemuliaan Nabi Muhammad, menjaga kemuliaan dan kehormatan Islam dan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dikuatkan oleh Allah zahiran wa batinan. Bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ana izin undur ya Habib Riza, Bang Zuma, host juga Lona Hanaf, Ustaz Najah yang di bawah ya. Syukran Habibana, sehat selalu Habib. Saling mendoakan ya. Saling mendoakan ya. Siap. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Saya juga izin turun, host, syukran katiran. Ya, mudah-mudahan menjadi sehat dan pukulan buat kita semuanya, wabil khusus umat Islam, bahwasanya kita ini hidup di akhir zaman, mesti banyak-banyak tebelin kuping, mesti banyak-banyak kita banyakin istighfar, mesti kita banyak-banyak murojaah. Itu aja. Biar pamitnya udah turun sih, nggak seru ah. Ini gimana Bang Zuma? Siapa yang naikin? Teman-teman kita atau Saya? dari pihak Kristen? Saya host, saya mohon izin turun. Siap. Saya mohon izin turun, mungkin bisa bergantian dengan yang lain. Gurunda Zuma, Ustadz Najah, Habib Riza. Saya izin turun. Syukran kathiran, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo aku naikin noten. Gimana Bang Zuma? Aku jadi supporter hari ini. Dinda aja jadi kan dengan kiai kita besok. Jadi Bang, jadi hari Senin kurang 3 hari berarti Bang ya. Kita insya Allah teman-teman akan mengadakan kajian akbar yang didatangi oleh Kiai Haji Idrus Romli. Tema pentingnya dakwah lintas agama dan kristologi. Nanti kita akan tahu betapa banyak para ulama kita yang ahli kristolog dan betapa sangat banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mengenai dakwah dunia lintas agama. Jangan lupa dilihat live langsung di channel Bang Zuma, Zulkifli Abbas, juga di channel kami Najah Media dan teman-teman yang lain insyaallah. Jam 9 malam Senin teman-teman. Amin. Insyaallah hadir. Insyaallah. Sabar penonton. Tak izin dulu sama Gurunda nih, gimana? Yang mana yang dinaikin? Oten atau saudara Muslim? Ada guru saya tuh di bawah tuh. Dinda Indra Mose, dinaikkan aja dulu. Indra Mose. Masya Allah. Oh ini. Terus mana lagi sama otennya juga? Atau gimana? Habib Lopot mau nggak beliau naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya khairu ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tadi mau bicara dengan Al Habib Hamid bin Sumaid ya. Tetapi ya mungkin karena urutannya antrinya panjang banget kayak rel spor gitu ya, rel kereta, jadi aku nggak dapat. Tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin Habib Riza bin Muhammad insya Allah bisa mewakili karena beliau kenal dengan Habib Hamid tadi, bahwa perkenalkan kita Habib Riza, kita ini bukan siapa-siapa. Saya, Bang Zuma, Ustadz Najah, dan yang lain-lainnya seperti Ustadz Unggul tadi, Bang Yonatan Nandar, itu kami ini ibarat butiran pasir di tepi laut. Jadi kami ini bukan siapa-siapa jika tidak berjamaah gitu, Bib. Dan kami menyadari bahwa ilmu kami ini ya ilmu yang bukan anak-anak pesantren ya, bukan kayak Ustadz Wafi gitu. Artinya ya kami sebatas saja. Cuman saya punya kepedulian, Bib, karena kalau untuk saya pribadi itu sedikit saya mengisahkan kisah saya, itu memang saya sendiri memang sudah berniat bahwa untuk seumur hidup saya ini memang dakwah saya adalah dakwah
perbandingan agama. Kenapa? Karena pada saat saya dulu pernah merantau di sebuah kota besar yang mana di situ juga campur gitu umat beragama, dan kebetulan teman saya kerja di sebuah pekerjaan itu kebanyakan orang-orang Nasoro. Itu saya itu menjadi target pemurtadan, Bib. Saya itu. Saya menjadi target pemurtadan. Bahkan sebagian nih, mohon maaf ya, tapi ini untuk pelajaran buat teman-teman kita terutama yang perempuan, dan buat kita yang laki-laki terhadap saudara-saudara kita yang perempuan, yaitu fenomena PHM, Bib. Fenomena PHM. Duh, apa itu PHM? PHM ini adalah pacari, hamili, murtadkan, Bib. Oh, astagfirullah. Ini nyata, Bib. Ini nyata. Banyak. Sawah, benar banyak. Ana juga banyak nemu. Itu, Bib. Ini Ana tidak mengatakan bahwa ini program resmi yang terang-terangan, tetapi yang terjadi ya begini. Dan teman-teman saya yang dulunya muslimah sudah sempat saya tegur, tapi akhirnya murtad ya ada, dan tidak satu tapi lebih dari satu. Makanya saya bertekad bahwa saya harus berdiskusi lintas agama ini, karena itu ibaratnya sungai itu arus bawah, Bib. Kalau saya katakan arus bawah itu artinya gini, Bib. Secara zohir ya itu enggak nampak, Bib. Tapi di bawah ini arusnya kencang, Bib. Ini yang kita waspada itu di situ, Bib. Dan saya Bang Zuma, Ustadz Wafi ini bergerak di bidang itu. Saya kira Habib tahu. Tetapi orang-orang munafik ini menghantam kita dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius Pak Indra, zaman sekarang itu udah banyak orang-orang yang mau nikah sama muslim masuk Islam. Ketika sudah nikah balik lagi ke agamanya dan memaksa istrinya untuk pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Ada beberapa yang anak temuin juga. Ya, lanjut. Saya aja disuruh murtad dibayar 30 juta aja saya kagak mau. Ini ada yang baru nih, yang baru. Betul, sampai sekarang ya, ini aku masih di chatting terus, dipaksa aku masuk Kristen loh. Ini ada lengkap di buktinya, dari foto dia, pribadi dia, chat-chat dia, sampai tadi sore masih di chat terus nih, beberapa hari nih, kayak hampir 4 hari nih. Dirayu, pokoknya ya intinya Islam itu dikataan jangan percaya sama Quran atau hadis, hanya karangan manusia, Quran udah dirubah dan segala macam. Percayalah sama Yesus, Isa, Murta Maryam yang ada di Quran. Inilah juru selamat. Macam pokoknya aku udah nggak mau sampai, Mas tahu diri Mas ini waras atau gila. Orang nggak mau kok dipaksa-paksa, tetap aja. Ya Allah, ini kamu kok nggak ada aturannya. Kayak iblis toh, maksa-maksa orang gitu. Nggak kayak di Islam ada aturannya, la yakraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Orang nggak mau kok dipaksa gitu loh. Nggak punya harga diri gitu loh. Oke Bang, bentar Bang. Ini agama Allah atau agama manusia gitu loh. Bang Hos, mohon maaf, mumpung Habib Riza belum pergi, mungkin beliau bisa sampaikan nanti ke Habib Hamid bin Sumaid, ya kan? Cici aku, enggak, cici aku Bang, jadinya Bang. Iya Bang, ini sebentar Bang, ini penting banget Bang. Mas, sabar. Mumpung masih ada Habib Riza. Pada saat saya di perantauan dan memang saya itu kebetulan dapat tempat kerja yang orang muslimnya sedikit, ya. Pada saat itu sekitar tahun 2013 itu aku itu berada dalam satu mes kerja gitu lebih dengan orang-orang Nasrani. Nah kebetulan yang muslim sedikit, yang Nasrani lebih banyak. Itu pada saat serangan besar-besaran Yahudi laknatullah kepada orang-orang muslim di Gaza. Nah kita nonton sama-sama, ya kan. Saya sendiri tidak punya masalah dengan orang Nasrani, karena ini masalahnya orang Yahudi dengan kaum muslimin ini ya. Nah pada saat itu tim SAR, tim penyelamatan itu ketika bom selesai meledak dijatuhkan dari pesawatnya Israel, terus diambil korban-korban dari reruntuhan. Ada salah satu korban itu bayi, itu perutnya terburai, bayi masih kecil, perutnya terburai, diangkat dengan berdebu-debu, berdarah, mati. Saya bilang astagfirullah. Temanku yang mohon maaf ya, yang kafir itu bilang apa? Bunuh aja itu sekalian. Aku langsung, waduh, ini jiwa kemanusiaan di mana? Anak bayi terburai ususnya kok bunuh aja sekalian.
Tapi apalah daya gitu. Tidak mungkin juga saya mau ribut. Kalau saya ribut tangkap polisi saya, Bib. Salah lagi gitu kan, Bib. Padahal saya kan kerja kan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, akhirnya dari situ, Bib, mulai 2013 itu, karena itu sudah mulai HP Android, Bib, saya mendownload yang namanya, karena saya sedikit ngerti bahasa Ibrani, Bib, jadi saya mendownload dari bahasa Inggris Hebrew ya. Hebrew itu bahasa Ibrani. Akhirnya alhamdulillah dengan karunia Allah, Bib, bukan dengan kehebatan saya. Satu kali saya lihat huruf-hurufnya dan satu kali saya lihat harokatnya, langsung bisa baca Taurat, Bib, hari itu juga dalam bahasa Ibrani. Dan sampai hari ini, Bib, saya dapat temukan bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad yang mereka sembunyikan, sebagaimana Allah katakan, kata apa? Layak tumunal haqqo. Mereka menyembunyikan kebenaran. Saksinya Bang Juma ini saya bisa ungkap dalam bahasa Ibrani, Bib. Alhamdulillah. Jadi saya sendiri suka mendengar kajian dari para ustadz. Iya, dari para ustadz-ustadz bahwa Indra Museng, sesungguhnya kekuatan umat Islam itu ada pada dakwah. Percuma umat Islam itu bertubuh kekar, bersenjatakan hebat, tapi kalau dakwahnya lemah dia pasti kalah. Jadi kalau kau mau mengalahkan orang kafir, kau ngaji. Kau pelajari agamamu, Allah akan datangkan pertolongan sama kamu. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kau menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Indra Musik. Kata ustadz saya gitu, Bib. Jadi kurang lebihnya gitu, Bib. Itu sedikit sekilas yang setiap debater itu beda-beda. Tetapi saya mengalami bagaimana wanita-wanita muslimah ini di PHM ini, aku juga ya nggak bisa juga, karena ini juga saya bukan walinya dia kan, saya nggak bisa melarang secara tegas, saya hanya bisa mendakwai. Tapi mereka sudah jadi korban. Bagi saya tidak boleh lagi ada korban selama masih dalam jangkauan saya. Kurang lebihnya gitu, Bib. Afwan jika ada saya tutur kata yang salah. Tetapi insya Allah walaupun saya dituduh teroris, tetapi saya cinta Islam, cinta Allah, cinta Rasulullah. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibbullah wa rasulihi ila ghairi, sampai mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Saya cinta Allah dan Rasulnya, Bib. Kurang lebihnya gitu, Bib. Afwan, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suruh naikin Bang Habib Lopot. Katanya hostnya nggak suka sama Habib Lopot segala macam. Habib Lopot ini lo nggak ada yang mana, mulai tadi aku cari-cari, Bang. Nanti aku dipitnah lagi. Nggak suka sama Habib Lopot. Lo ini nyariin nggak ketemu-ketemu kok. Habis dari tadi minta naik bay itu dari tadi. Habib Lopot yang mana? Oh iki enek Pak Lopot iki. Iki sapa diturunkan ini? Habib Lopot itu Pasuruan Bib Riza. Hamid Mahdali. Nasabnya apa nasabnya? Beliau apa ya? Beliau Hamid Mahdali, ada channel YouTube-nya kok. Dari nasabnya apa dulu? Yang pimpin penutupan ini dakwah Syiah kemarin tahun berapa itu ya? Yang di Pasuruan itu. Beliau pas berulang-ulang, bukan tahun berapa. Gimana ya? Aku kalau nurunin Bang Koko gak enak. Soalnya ini gurunda aku juga. Dia yang ini pendeta aku yang ngajarin aku Bible nih, soalnya Bang Koko nih. Apa sih? Gurunda no, gurunda no. Kita no gurunda jangan nama saya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan marhaba. Ahlan Habib Mahdali. Ewa, ana Hamid Mahdali Pasuruan. Awal asal dari Tanggul, Jember. Golongannya Habib Soleh Tanggul. Oh, Masya Allah. Ada Pemalang. Malang, antum Malang, Bib? Pemalang. Oh, Pemalang. Oh, Habib Pemalang mana, Bib? Waduh, sama ini, Bib. Pemalang mana, Bib?
Enggak, kalau anak sekarang tinggalnya di Depok, Jawa Barat. Tapi asal anak Pemalang. Habib Soleh bin Sedap itu Datu Ana. Maksudnya Habib di Pemalang di mana? Di Comal, Bib, atau di Moga? Biasa kampung Arab kan di situ. Di Pagaran. Pagaran berarti Moga ya? Bukan, Pemalang Kota. Oh, Pemalang Kota. Iya. Saya di Ulu Jami, Bib. Oh iya. Iya, Bib. Terima kasih, Bib. Lanjut dengan Habib Pelopot, Bib. Dah. Betul, Habib Pelopot. Tuh dari tadi Edis minta dinaikin Mai itu. Habib Pelopot ini suka berkelana. Lihat komal-komal muslim. Gitu ya. Dari WhatsApp sampai Zoom sampai ke sini juga. Permasalahan saya masuk pergi TikTok ini, masalahnya si Natullah itu nyerang Zuma, nyerang apologet muslim. Itu saya masuk pergi TikTok. Sebetulnya tidak ada rencana saya masuk ke sini ya, sebab padat urusan saya di Pasuruan. Cuman memang sahabat-sahabat kita, saudara kita diserang-serang oleh orang Syiah. Banyak info untuk saya masuk. Itu sugur itu, Syiah sugur itu, anak kecil itu. Iya, anak kecil itu, geladap, dekeldam. Makanya sering saya kasih tahu, sugur, tidak usah banyak omong kau ini. Banyak omong itu percuma. Makanya muslim jangan digubris itu. Saya kan sudah kasih instruksi untuk muslim, jangan naikkan orang Syiah. Jangan duduk bersama dia. Haram. Gitu, haram buat kita duduk sama dia itu. Coba buka itu kitabnya Habib Salim bin Jindan itu. Dilarang kita ini. Dilarang duduk sama orang Syiah, laknat itu. Mal'un. Makanya saya kan kasih tahu kalian semua. Saya nutup pengajian Syiah di Pasuruan. Saya Hamid bin Sadiq bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Hafid Al-Mahdali. Gitu. Alwi bin Abdullah Pasuruan ini ya. Saya tutup pengajiannya. Sepupunya Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Hussein Asqaf. Itu saya tutup pengajiannya itu tahun 97. Dia pakai sipur Pasuruan sama Kapolres Pasuruan, saya pakai Korem Malang sama Kapolwil Malang di kala itu ya. Gitu. Makanya saya bilang apa? Kita harus ada dekeng di belakang itu, kekuatan di belakang. Muslim harus punya kekuatan ya. Jangan cuma sekedar keluar-keluar saja untuk diskusi, untuk ini. Jadi kalian juga harus punya wirid, harus punya amalkan wirid untuk perisai diri. Itu harus. Gitu. Makanya saya bilang apa? Saya ikut barisan kalian. Kalau ada apa-apa, Pak Loput di depan. Jangan khawatir sama saya. Saya memang orang tua saya bilang, anak laki mati di jalan itu sudah biasa. Allah yarham. Gitu ya. Memang saya turunan pejuang Abdurrahman bin Muhammad itu di Lakaupang itu. Kuburannya Habib saya di Kapaupang itu. Ada di Palopo juga itu ada kuburan Habib saya itu. Di zaman Belanda dulu. Pantasan macam Cerogi. Macam Kak. Iya si Genai. Dan salah satu murid yang sering diomelin sama beliau itu adalah Bang Suma. Oh, jangan gitu. Allahu Akbar. Akhina, saudara bukan murid, saudara ya. Saya juga alhamdulillah salut sama kamu semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Bib. Tetap lanjut. Harus berjuang. Ala wajib kita bersatu. Jangan takut. Ada Allah bersama kita.
Jangan takut. Takbir. Iya, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Makanya saya apa? Zuma harus tahu ya. Saya program badan saya, coba lihat di profil saya. Memang saya ini Zuma di Pasuruan sini itu diteropong oleh si Asia. Gitu. Makanya saya besarkan badan saya. Saya kalau enggak orang Sia sekiranya pingsan gitu loh. Satu kali cepat pingsan. Memang saya lo kan pernah kejadian itu. Waktu saya masuk YouTube awal pertama saya masuk itu ada di belakang YouTube saya itu. Orang Pasuruan itu mau macam-macam sama saya. Jam 10 malam saya suruh ambil itu anak buah saya. Loh, anak buah saya Medura saya suruh ambil. Kala bahasa Madura saya bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Madura, bisa bahasa iya memang tamu ya. Nyuwun sewu Pip, kula potong. Niki pripun anu anggere kula naik ke oten ben rum kula berkah ngono. Ben untuk mumpung enek Bang Zuma. Lah untuk sementara ini bentar lagi. Sebentar lagi. Oh, nggih. Ya, sebentar lagi naikkan oten semua enggak apa-apa. Kalau naik oten di sini saya turun. Allahu Akbar. Saya tidak mau duduk sama dia. Nggih, soalnya kan mumpung ada Bang Zuma gitu. Oh iya, bentar lagi Zuma banyak waktu. Aku minta berkahnya sama Bang Zuma jadi di rumah aku gitu. Iya, jangan khawatir. Zuma akan duduk sementara di sini. Suruh naik semua oten sebentar lagi. Saya mau sampaikan, iya biar dipukul sama Zuma di sini. Saya mau sampaikan apa yang sekiranya Muslim ini, saya sering kasih tahu itu. Jangan urusan sama orang-orang seperti itu. Jangan digubris sudah. Nanti dia kena batunya sendiri kok. Gitu. Ingat itu Zuma. Nggih. Mau ngomong nyon sewu nggih, Beb. Pun sewu. Oh iya, nggih. Sepurane. Ya, Beb. Baik, Beb. Mau ngomong ke Beb. Ya. Jadi Indra, Zuma semua ini. Iya. Nggak usah Abdurrahman, sudah saya kasih tahu. Biarkan. Yang pasti seperti itu nggak usah dinaikkan bagi Komal. Nah, kalau kalian itu berdebat, mau debat, acara debat, lihat siapa hostnya. Jangan sampai host ini nanti sudah kepepet Kristennya, dia naikkan orang-orang Syiah nanti. Jadi kalian harus tahu 3 siasat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kan sering saya anukan itu masalah seperti itu. Gitu. Kalau Muslim ka'adal fakru ayyakuna kufran. Kalau Muslim sudah tidak berilmu, tidak berharta, gampang sekali murtad dia itu. Masalahnya hadisnya Rasulullah seperti itu. Kan sering saya utarakan itu. Gitu. Jadi Ahsan tetap berjuang. Bagaimana caranya Nabi kita ini tidak dianggap Tuhan sama orang Kristen. Kita punya misi-misi itu. Gitu. Kalau urusan Syiah nanti programnya beda. Gitu. Untuk urusan Syiah ini programnya beda nanti. Saya jamin kalian tidak mungkin kalah diskusi sama orang Syiah itu. Gitu ya, untuk Muslim ya. Sudah cukupkan sampai di situ ya. Sebab ini mau naikkan Kristen ini, saya harus turun. Ya Beb, kalau izin wae Beb, kalau izin ini sampean oleh pora, lek mboten oleh ya mboten napa-napa ngono. Jangan saya, Zuma yang bersangkutan. Bagaimana Zuma? Tanya sama Zuma. Pripun Bang Zuma? Siap, Bang Zuma siap. Kumaha damang. Ora paham aku ngomong apa. Sudah monggo kalau mau dinaikkan hotel ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku sebenarnya mau minta ini loh tausiah warning atau pemberian peringatan dari Habib Lopot, tapi beliau udah turun. Mungkin Habib Riza, Habib yang tadi saya keluhkan tentang wanita-wanita kita yang pergi ke kota-kota besar, ke perantauan, kemudian terlena, Bib.
PHM, Bib. Pacari, hamili, murtadkan. Mungkin Habib bisa memberikan penekanan, kan ini masalah dunia akhirat, Bib. Tafadhol, Bib. Ya, intinya kita berusaha ikhtiar dengan kuat agar mereka tidak terbawa ke dalam pemurtatan. Dan itu wajib kita lakukan sebagai umat muslim kalau kita sayang. Karena muslim akul muslim. Seorang muslim itu adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Apakah kita mau, apakah kita ingin ketika ada saudara kita yang dilemparkan ke dalam api neraka? Kan tentu kita tidak mau. Oleh sebab itu, semua kita usaha, kita ikhtiar memberikan nasihat, tapi kan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Jadi jangan putus asa, wala khauf wala tahzan. Jangan takut dan juga jangan bersedih. Kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang sudah kita kita ikhtiar, kita usaha untuk mencegah mereka jadi murtad, tapi wallahu alam semuanya ini adalah kehendak Allah. Tapi tetap kita harus ikhtiar, kita harus berjuang mati-matian apapun resikonya. Ini tugas kita sebagai muslim. Di dalam Al-Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan balaganah walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita ikhtiarkan itu hasilnya berpulang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih, jangan takut. Itu yang Fagir sampaikan. Maju terus, pantang mundur. Kenapa? Kita sayang dengan saudara-saudara kita. Kita sayang kepada saudara-saudara kita supaya apa? Supaya mereka tidak dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Betul enggak? Ya, betul Habib. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berjuang terus. Kita orang semua di belakang antum semua. Amin. Makasih Habib, makasih, barakallah. Jazakallah khairan wa syukran kasiron, Bib. Makasih banyak, Bib. Sama-sama. Ya sudah, kalau gitu dilanjut. Al-Fagir undur dulu. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini mendapatkan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.